kitab Yeskiel ya. Jadi secara urutan biasanya kita membahas ya Yesaya, Yeremia, terus kemudian Yeskiel ya. So dari daftar kitab nabi besar ini adalah yang terakhir saya ya. Apa profil teologinya? Ya beberapa hal kita bisa pelajari. Yang pertama yaitu ini ya salah satu yang sangat sentral di dalam kitab Yeskiel ini adalah tema Kavod Yahweh, tema the glory of the Lord ya. Tema kemuliaan Tuhan. Ini penting sekali. Di dalam kitab Yeskiel itu dibahas isu tentang presence tapi juga absence of God. Kehadiran dan ketidakhadiran Allah di Yerusalem tentu ya. Kita sudah pernah membicarakan saya ini kalau dari perspektif doktrin Allah kan memang ya betul kita bicara tentang omnipresence of God ya. Tuhan itu maha hadir gitu. Nggak ada tempat yang Tuhan itu nggak ada gitu ya. Nggak ada tempat yang Tuhan itu nggak hadir gitu ya. Ya kita tahu itu ya. Tapi di sini kita bukan bicara di dalam konsep omnipresence itu saya, tapi di dalam konsep kehadiran Allah yang khusus ya. Jadi ini bukan bicara tentang kehadiran Allah yang ada di mana-mana, yang ya nggak ada tempat di mana Allah nggak ada. Itu juga betul sih ya. Tapi yang dikatakan di sini ini sebetulnya bicara tentang konteks sensitive presence of God. Ya. Allah itu hadir secara sensitif. Dan kita perlu mengenal ya soal konsep ini. Karena kalau tidak, ya kita jadi orang Kristen yang nggak peka gitu ya. Kita sudah pernah bahas ya, ini bukan pertama kali gitu ya. Gambaran Allah yang statik gitu ya, yang nggak berubah ya. Despite kita memang percaya sih ya ketidakberubahan Allah, betul. Memang Allah itu di dalam esensinya, di dalam naturnya nggak berubah, betul gitu ya. Tapi itu nggak boleh dimengerti secara statis di dalam relasinya, hubungannya dengan manusia. Ya. Tuhan bisa menghadapkan wajahnya. Tuhan tentu bisa memalingkan wajahnya. Ya, salah kalau kita bilang Tuhan itu statis menghadapkan wajahnya terus gitu ya. Kita mau setia, nggak setia, kita mau mendukakan dia atau menyenangkan dia, pokoknya dia nggak berubah. Selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. I think itu bukan Allah yang di dalam Alkitab, saya. Itu bukan konsep Allah yang di dalam Alkitab. Demikian juga, saya waktu kita membicarakan tentang presence and absence of God, ya, itu ada dinamika. Gitu. Allah itu bisa meninggalkan ya, tempat suci Yerusalem ini. Dia bisa meninggalkan itu. Gitu. Dan konsep ini penting ya. Konsep ini penting juga saya untuk diketahui dan dihayati oleh gereja. Tuhan bisa meninggalkan gerejanya, kaki Dian itu bisa ditarik, saya. Kehadiran Tuhan, ya, itu bisa ditarik dan itulah yang menjadi salah satu ini ya Pak tema penting. Jadi kitab Yeskiel ini melakukan apa ya dealing dengan isu ini ya, khususnya ada certain polemik dengan konsep teologi Sion secara tradisional ya. Ini bukan pertama kali, kita sudah pernah bahas juga di dalam kitab-kitab yang lain ya. Di dalam Yesaya misalnya, ya, saudara baca di Yesaya gitu, itu konsep Sion teologi itu masih sangat kuat gitu. Dan tentunya juga di dalam Mazmur ya. Konsep Sion teologi Sion. Maksudnya apa? Semua ya itu boleh kolaps, boleh jatuh, tapi Sion itu nggak akan pernah kolaps, nggak akan pernah jatuh ya. Karena ini adalah tempat di mana Allah berada, ya Yerusalem. Ada bait Allah di sana ya, ada bait suci, sehingga nggak akan pernah bisa kalah aja gitu ya. Seluruh dunia boleh hancur kecuali Sion gitu, kecuali Sion. Nah, tetapi seperti saudara sudah membaca di dalam kitab Yeremia ya, ternyata tidak demikian gitu. Ternyata ada nubuatan kejatuhan Yerusalem dan di dalam kitab Ratapan betul-betul diratapi ya kejatuhannya gitu. Dan Yeskiel juga sama di dalam hal ini ya, sejalan dengan theological profile dari kitab Yeremia ya. Ini apa? Ya kalau saudara baca
Di dalam kitab Yeremia itu misalnya kan Yerusalem digambarkan seperti kayak ini ya, perempuan yang diperkosa gitu kan ya. Itu gambarannya sangat-sangat vulgar gitu di dalam ini kitab Yeremia. Tentu maksudnya di dalam pengertian ini ya, simbolik gitu. Jadi Yerusalem kota ya, kan artikelnya feminin, daughter of Zion ya, daughter of Zion, dan perempuan memang gitu ya. Putri Sion maksudnya, tapi di dalam ketidaktaatan ya, terus akhirnya kota ini jatuh juga ya, 587 sebelum Kristus. Nah di sini saya pengharapan atau keyakinan assurance Sion's teologi ini berantakan gitu, jadi berantakan gitu. Maksudnya orang itu betul-betul nggak habis pikir, kok bisa ya? Bukannya Sion nggak boleh runtuh ya gitu. Kalau kerajaan utara yang runtuh itu kita maklum ya, mereka memang mendirikan tempat ibadah sendiri sih, nggak taat sih kepada Taurat. Akhirnya ya mereka dihukum Tuhan gitu kan ya. The sin of Jerobeam, dosana Yerobeam, yaitu apa? Mendirikan tempat ibadah sendiri. Mereka nggak mau ke Yerusalem, ya nggak menolak konsep sentralisasi tempat ibadah yang cuma satu di Yerusalem ditolak ya sudah, akhirnya lu dihukum Tuhan gitu ya. Itu dari perspektif kerajaan selatan. Tapi waktu Sion sendiri jatuh ya, wah itu sesuatu krisis yang betul-betul membuyarkan ini ya, banyak pengharapan daripada orang Israel. Nah di sini saya bersamaan dengan kitab Yeremia, itu kitab Yeskiel ya, membicarakan tentang ini ya, kolapsnya, bukan cuma kolapsnya Yerusalem, tapi juga kolapsnya tradisional Sion's teologi. Sion's teologi yang tradisional ini kolaps pengharapan ini gitu. Perlu dikoreksi ya gitu. Yang selama ini diharapkan nggak akan mungkin pernah runtuh, ternyata runtuh juga gitu. So perlu ada koreksi di sini pengharapan ini ya. Pengharapan eskatologinya semua berubah gitu. Sudah bisa mendapatkan sudah di dalam kitab Yeremia dan kitab Yeskiel juga melakukan yang sangat serupa di sini ya. So kehadiran Yahweh ya, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan itu ya, yang memberkati, yang di Yerusalem ini ya, yang di tempel Yerusalem ini nggak ada lagi gitu. Jadi Tuhan itu meninggalkan tempat kudusnya gitu. Tuhan yang tadinya ada di sana, sekarang dia tuh pergi gitu. Karena apa? Ya karena kejahatan daripada Yuda, kejahatan daripada Yerusalem ya, maka di dalam tafsiran daripada atau di dalam pembacaan daripada kitab Yeskiel, kehadiran Tuhan itu menyingkirkan ya ini kemuliaannya gitu. Tuhan pindah lah ya. Tuhan itu nggak statis, tapi Tuhan itu bisa bergerak. Tuhan bergerak kemana ya? Tuhan bergerak ke juga ini gunung tempel yang lain yang di seberang yaitu di Bukit Zaitun ya, Bukit Zaitun. Jadi ada pergerakan gitu ya. Ini menarik ya konsep seperti ini gitu. Somehow Tuhan masih ada ya di sekitar situ ya. Tapi pertanyaannya itu orang itu sadar nggak ya kalau Tuhan itu sudah mulai menyingkir gitu. Nah ini kalau kita mau merenungkan, mengaplikasikan di dalam konteks ini ya, komunitas Kristen ya, gereja ya. Waktu kehadiran Tuhan itu mulai menyingkir ya, itu orang sadar nggak ya? Atau masih nggak sadar gitu? Orang masih rasa ya nggak, Tuhan ini di gereja, ini gereja kok, ini bukan tempat jorok, ini bukan tempat kotor gitu ya, ini bukan tempat najis. Tuhan nggak mungkin lah nggak ada di sini gitu misalnya. Terus ditambah lagi, apalagi Tuhan kan maha hadir gitu ya. Kitab Yeskiel ini mengajak kita untuk peka ya tentang kehadiran Allah yang khusus ya. Tapi juga peka kalau Allah itu menggeser kehadirannya gitu. Saudara dan saya mesti peka ya. Kalau Tuhan itu geser tempat gitu. Dari gereja kita gitu, misalnya. Dari keluarga kita. Dari komunitas kita. Atau dari kehidupan kita secara pribadi ya. Kita kalau nggak peka juga, ini sangat bermasalah. Gitu. Sekali lagi ya, kitab Yeskiel ini mengajak kita untuk peka ya, bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan di dalam kedaulatan kita. Tuhan itu kalau terus-menerus disakiti, ya dia akan pergi. Gitu.
Saudara, ini gambaran ini ya. Kadang-kadang kita mengerti konsep maha kuasa itu secara keliru gitu ya. Kita pikir yang namanya maha kuasa itu kalau disakiti ya, karena dia maha kuasa, dia akan tetap di sana terus. Itu bukan maha kuasa saudara namanya itu. Itu nggak ada dignitas namanya gitu. Saya ambil contoh sederhana ya. Tentu ini contohnya bukan Tuhan itu. Saudara, kalau ada orang menghina saudara gitu ya, maki-maki sudah dituding-tuding gitu ya, apalagi sampai diludah-ludahin. Sorry ya, contohnya agak sedikit ini saya nggak menyenangkan gitu. Terus saudara tetap di depan mukanya dia gitu ya, saudara tetap nungguin gitu ya, ditempeleng-tempeleng saudara juga tetap di situ gitu ya, diludah-ludahin saudara tetap aja di depannya dia. I think itu beres nggak sih saudara? Terus saudara bilang saya adalah orang yang perkasa, nggak mempan dengan diludahi, nggak mempan dengan ditampar gitu misalnya. Aneh kan ya soal konsep seperti ini kan ya. Kalau saudara ada dignitas ya, sebelum orang meludahi, saudara sudah minggir duluan gitu. So, ini nggak sempurna perbandingannya tentu saja ya. Maksudnya kita nggak bisa menampar-nampar Tuhan, nah tentu saja gitu. Tapi kita bisa mendukakan Tuhan kan ya. Nah kita mendukakan Tuhan ya, terus kita bilang dia itu maha kuasa. Terus dia harus di situ terus gitu. Meskipun kita melukai, mendukakan dia ya, memadamkan pekerjaannya dan sebagainya. Tapi dia mesti di situ terus gitu. I don't think itu Allah yang di dalam Alkitab saya. Itu bukan Allah yang di dalam Alkitab. Itu pasti Allah palsu. Allah yang tetap di situ terus ya, meskipun diperlakukan seperti itu, tapi dia tetap aja di situ ya. Kayak ngemis-ngemis daripada manusia. Itu sudah pasti bukan Allah yang di dalam Alkitab. Bukan saya. Allah yang di dalam Alkitab itu ada dignitas. Ya. Saudara dan saya aja ada dignitas, apalagi Allah yang di dalam Alkitab. Nggak mungkin nggak ada dignitasnya gitu kan. Jadi saudara melihat di dalam gambaran ini ya, Tuhan itu menyingkir ya. Karena apa ya? Tuhan nggak bisa dipermainkan. Tuhan nggak bisa dipermainkan saya. Itu kehadirannya itu ya. Ada dinamikanya gitu. Nah waktu Tuhan menyingkir, orang masih nggak sadar gitu ya, bukannya bertobat, bukannya introspeksi ya, bukannya menahan Tuhan pergi, maksudnya menahan supaya Tuhan nggak pergi gitu. Tapi terus nggak berasa apa-apa. Nah ini celaka saya. Nggak ada kepekaan gitu ya, nggak ada kepekaan. Ya orang yang nggak ada kepekaan itu miserable ya saya kehidupannya gitu. Itu yang pertama saya. Yang kedua adalah ini, apa tema yang lain? Ya ini tentu berhubungan dengan kepergian kemuliaan Yahweh itu ya. Yaitu isu ini saya antara apa ya bahasa Indonesianya ya? Kesucian dan ketidaksucian ya, kemurnian. Clean unclean saya, clean unclean, apa ya saya terjemahan Indonesianya ya, najis ya, unclean atau yang ya tahir gitu ya, ini Yeskiel gitu. So kategori suci, murni, tahir ya versus najis ini ya, ini memainkan peran yang sangat penting di dalam kitab Yeskiel. Merupakan motif yang ya kalau saudara membaca di dalam kritik terhadap ini ya, dosa dari atau yang dilakukan oleh rakyat itu ya, itu dikendalikan oleh motif ini. Nah, supaya konkret kita baca aja saya. Misalnya ini apa yang terkenal itu di dalam Pasal 4 ya, Pasal 4, Yeskiel Pasal 4, 12-15. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini kan bukan cuma jorok, gak higienis ya, tapi ini untuk Israel, ini najis actually gitu. Masa sih masaknya pakai di atas kotoran manusia gitu. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah aku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya.
Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem. Dan mereka akan memakan roti yang tertentu, timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. So, sudah membaca ini kalimat-kalimat penghakiman gitu kan ya. Kalimat penghakiman. Siapa yang menajiskan dirinya? Ya Israel sendiri lah. Gitu. Maksudnya ini satu tindakan simbolis ya, waktu Yeskiel disuruh melakukan seperti ini. Menyatakan apa? Ya menyatakan Israel memang sudah menajiskan dirinya. So, motif ini ya, saudara bisa melihat di dalam Yeskiel itu dikaitkan atau diangkat lagi di dalam chapter atau pasal 16, 23 ya. Di mana Yerusalem itu digambarkan seperti perempuan, gini ya, itu kalau di bahasa itu kan memang city itu ya, apa kota itu kan artikelnya perempuan gitu ya, kota itu perempuan gitu. Kalau di bahasa Inggris ya cuma ada the city gitu ya, tapi di dalam bahasa-bahasa yang lain kota itu artikelnya itu perempuan gitu. So Yerusalem ini ya, daughter of Zion gitu misalnya kan ya. Ini bicarakan daughter of Zion, bukan son of Zion tapi daughter of Zion gitu. So ini gambaran again seperti Yeremia ya, mirip sekali di dalam Yeskiel. Yerusalem digambarkan seperti perempuan yang sedang dihakimi gitu. Ya, dan teks-teks ini ya, kalau saudara baca ini termasuk apa ya, ini passage prophetic yang paling keras ya, paling keras perhaps di dalam seluruh perjanjian lama ya. Kalau saudara membaca di pasal 16 ya, itu gambarannya itu sangat grafis sekali ya, grafis. Ini apa tuh, certain scholar malah pakai istilah ini gambaran yang apa itu ya, tanda kutip ya, bagian yang pornografis gitu ya di dalam Alkitab gitu. Maksudnya penggambaran tentang Yerusalem tentunya di dalam pengertian simbolik gitu ya. Maksudnya ini sangat dipermalukan gitu. Saya ambil inilah contoh satu ayat aja. Misalnya ya, Ezekiel 16 ayat 6 terakhir ayat 7, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang, engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Ini tentang Yerusalem ya. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Yerusalem ya maksudnya ini. Jadi digambarkan seperti kayak perempuan yang dipermalukan gitu. Karena kejatuhannya maksudnya ya. So ini saudara membaca di dalam pasal yang ke-16, pasal yang ke-23 ya, again itu bagian prophetic passages yang sangat-sangat keras ya bahasanya gitu. Persoalannya di mana sekali lagi ya, karena Yerusalem menajiskan dirinya sendiri. Seperti perempuan yang melacur. Seperti perempuan yang tidak setia ya kepada suaminya gitu. Dan akhirnya dipermalukan. Poin yang lain lagi saya, ini Yeskiel yaitu ini ada satu gambaran let's say theological novelty ya, novum gitu. Khususnya dalam teologi perjanjian lama dan seringkali ini dikontraskan dengan teologi dari Deuteronomium atau kitab ulangan ya. Yaitu konsep pembalasan individual. Bukan hanya kolektif. Tuhan itu membalaskan secara individual retribution. Khususnya di dalam chapter 18 ya. Nah ini biasanya apa itu sudah dianggap sebagai satu turning point ya dari konsep, ini agak susah saya terjemahannya dalam bahasa Jerman pakai istilah Siebenhaft ya. Siebenhaft itu apa ya saya? Ya mungkin kalau saudara bisa mengerti ini ya dari konsep Deuteronomi ya. Nanti kita coba baca ya. Gambarnya itu lebih kepada ini ya, hukuman kolektif itu.
dari generasi ke generasi ya, very Deuteronomic gitu. Tapi saudara membaca di dalam Yeskiel justru ada turning point gitu. Ini sekarang konsepnya itu jadi setiap orang itu menanggung kesalahannya secara individual, ya, bukan secara kolektif seperti yang diajarkan di dalam Deuteronomi misalnya ya. Jadi again, kalau saudara mempelajari ini ya, apa teologi Perjanjian Lama ya, bukan tunggal ya saya, tapi plural, teologi Perjanjian Lama, saudara bisa expect again untuk kesekian kalinya ya, different voices seperti ini gitu. Dan saudara kalau mengharapkan satu teologi tunggal gitu misalnya ya, I think itu kita nggak bisa memahami kelimpahan daripada teologi Perjanjian Lama nanti gitu ya. Apapun dengan teologi apapun saudara operate, either itu covenant teologi gitu ya, tunggal lagi gitu ya, the covenant theology gitu, atau apapun lah saya ini theology of the kingdom of God gitu misalnya. Lalu saudara coba untuk melihat the whole Old Testament itu dari satu perspektif teologi ini ya, pasti yang terjadi itu reduktif gitu. Karena ada tension di sana sini sebetulnya gitu ya. Dan ini misalnya ya Yeskiel 18 ini intention dengan teologinya deuteronomistik ya, kita nggak mengatakan ini kontradiktif. Ini kita bicara tentang creative tension, tension tapi yang kreatif dan yang dikehendaki Tuhan tentu saja gitu. Kita sudah pernah bahaskan ya perspektif raja-raja ya, dari kitab ini gambarannya lebih ideal positif, sementara dari kitab itu gambarannya kritikal gitu kan ya. Sudah masih ingat kan ya, kita kan pernah bahas seperti itu gitu. Gambaran tawarikh, gambaran raja-raja gitu kan ya, berbeda perspektifnya gitu. So, kita juga again ketemu dengan model seperti ini lagi ya, Deuteronomi versusnya tanda kutip lah ya, versus Yeskiel. Nah, misalnya saya di dalam Yeskiel 18 ya, kita baca Yeskiel 18, membaca ayat yang pertama sampai ketiga ya. LAI dengan tepat di sini memberikan judul setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ini judul yang baik sekali gitu ya. Saya baca ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Apa kata sindirannya? Yaitu ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Nah, bahasa ini yang makan mangga muda ini sebetulnya siapa gitu ya? Bukan Israel sih, bukan mangga sih kayaknya gitu ya. Ini konteks Indonesia lah ya. Ini yang makan manisan sebetulnya siapa gitu ya? Yang makan manisan papa saya, yang ngilu saya gitu ya. Itu kalimat sindiran. Maksudnya apa? Yang berbuat dosa ini kan nenek moyang saya ya. Kok saya yang di pembuangan ya sekarang ya? Tuhan bilang ayat 3, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Individual retribution, ya, bukan kolektif. Saudara masih ingatkan cerita Achan kan ya? Cerita Achan yang gara-gara dia nyolong barang ya. Terus kemudian Yosua seluruh Israel jadi kalah gitu kan. Sudah tahu kan ya itu cerita itu kan ya. Itu kan kolektif banget kan ya, typical deuteronomistic teologi gitu. Yang salah siapa gitu? Yang kena seluruh Israel gitu ya. Tapi Tuhan di sini ini theological novelty ya. Tuhan bilang stop. Orang itu mati karena dosanya sendiri. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Bukan nenek yang berbuat dosa dia yang mati gitu misalnya. Bukan dia yang makan manisan atau whatever makanannya lah ya. Tergantung kecut-kecutannya apa gitu. Terus kemudian yang ngilu terus jadi siapa gitu ya. Stop kata-kata sindiran itu gitu. Kata-kata sindiran itu actually dilontarkan kepada Tuhan gitu. Maksudnya itu generasi yang bawah itu mempertanyakan keadilan Tuhan gitu. Tuhan ini gimana ya? Yang berbuat dosa yang di sana. Gue lahir-lahir sudah di pembuangan gitu. Gak salah kayak gini nih. Nah maksudnya ini yang masalah siapa ya? Sebetulnya kan papa saya ya misalnya gitu ya. Ini yang brengsek sebetulnya siapa sih gitu kan ya? Ini kan nenek moyang saya. Kok saya yang dihukum ya? Tuhan ini gimana sih sebetulnya? Tuhan itu adil atau tidak gitu? Tuhan ini kayaknya nggak beres ya pemerintahannya gitu ya. Itu saya sebenarnya kalimatnya itu. Gitu. Jadi ini mempertanyakan keadilan Tuhan, mempertanyakan keadilan penghakiman Tuhan gitu.
Maka keluarlah kata-kata sindiran ini ya. Tapi terus menurut Yeskiel, ya ini bukan collective retribution, ini bicara tentang individual retribution ya, seperti saudara baca dengan jelas di dalam Yeskiel pasal 18 ayat 1 dan 3 ya. Saudara ini apa pertanyaan tentang keadilan Allah itu saya itu kayak diulang-ulang terus saya. Saudara membaca di dalam Old Testament itu bolak-balik ya saya. Dan setiap kitab itu sebenarnya mempunyai profil teologinya sendiri, menjawab pertanyaan Tuhan yang sedang dipojokkan, dipertanyakan keadilannya itu. Itu kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, yaitu saudara akan mendapati kelimpahan jawaban ya. Bagaimana menangani Allah yang sedang dipojokkan dianggap kurang adil ini ya. Itu jawabannya Yeskiel berbeda dengan jawaban di kitab-kitab bijaksana misalnya ya. Wisdom literature, di dalam wisdom literature pun ya jawabannya juga lain-lain. Saudara baca di Ecclesiastes pengkhotbah jawabannya lain daripada Ayub ya, Ayub jawabannya lain, dari Ruth ya, Ruth jawabannya lain, dari Esther ya, Esther jawabannya lain lagi, dengan Amsal, Amsal lain, dengan Mazmur dan sebagainya. Semuanya punya jawabannya masing-masing. Jadi ini limpah ya saya jawaban tentang keadilan Allah gitu. Dan kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Baru itu ya, salah satu surat yang mempersoalkan tentang keadilan Allah itu kan surat Roma ya. Surat Roma gitu. Itu juga pertanyaan tentang keadilan Allah. Ya kita sudah pernah bahas ya, saya nggak mau ulang karena kita sudah menyelesaikan ya introduksi kitab-kitab Perjanjian Baru, termasuk surat Roma. Roma ya, again punya jawabannya sendiri lagi gitu. Tapi di sini ya, jawaban daripada Yeskiel adalah tentang keadilan Allah ini ya. Jawabannya adalah individual retribution. Maksudnya gini saya, kamu sekarang kena penghukuman, kamu kena penghakiman gitu ya. You jangan pikir you nggak berdosa. Gitu. You jangan pikir bahwa ini adalah kesalahan nenek moyangmu, tapi kamu itu righteous, kamu nggak salah, kamu benar, tapi kamu menerima penghukuman. Stop, nggak ada itu gitu. Maksudnya kamu sendiri itu juga berdosa. Cuma lu aja yang nggak sadar gitu. Lu aja yang pikir lu benar sendiri. Lu aja pikir lu lebih baik daripada nenek moyangmu. Padahal kamu sendiri juga berdosa kok sebetulnya gitu. Ini persoalan Yerusalem, ini bukan persoalan generasi 3 di atas saya gitu misalnya. Ini persoalan generasimu gitu sebetulnya gitu. Gak usah bawa-bawa generasi yang di atas-atas gitu. Seperti kayak seolah-olah mereka yang salah, tapi kamu yang ngilu gitu ya. Mereka yang berbuat dosa, mereka yang makan kecut-kecut, terus kamu yang ngilu ya. Kamu ngilu karena kamu sendiri yang makan kecut-kecut gitu. Karena kamu sendiri yang berbuat dosa di hadapan Tuhan ya. Individual retribution ya. Itu jawaban daripada kitab Yeskiel. Nah, tapi konsep ini ya saya, konsep tentang Sippenhaft tadi ya, tentang collective punishment, hukuman secara kolektif itu bukan berarti terus sama sekali nggak ada ya saya. Itu bukan makanya kita nggak bicara kontradiksi di sini ya. Kita bicara ini sesuatu yang diperkenalkan, sesuatu yang baru ya, again theological novum ya, novelty di sini ya, at least dalam konteks Perjanjian Lama, teologi Perjanjian Lama gitu. Tetapi konsep dari collective retribution atau collective punishment ini ya tetap sih saya tetap gitu. Yaitu di dalam khususnya ya ini apa biasanya itu di dalam konteks ini perzinahan secara politik misalnya ya, perzinahan politik gitu. Makanya Yerusalem kan digambarkan seperti perempuan yang berzina. Itu konsep berzina apa sih sebetulnya di dalam Perjanjian Lama ya? Berzina itu apa sih maksudnya di dalam konteks? Itu konsep, ini adalah konsep yang highly political sebenarnya. Dan kita bisa melihat di dalam konsep, di dalam perspektif covenant theology, indeed covenant theology ya di sini terlibat. Maksudnya apa? Israel itu harusnya bergantung kepada Yahweh. Ikatannya itu adalah Israel dan Yahweh. Tapi Israel berzina ya. Dia membangun covenant ya dengan bangsa-bangsa yang ya menurut dia kuat gitu. Jadi kayak seperti Tuhan itu nggak cukup gitu. Ini bahaya ini ya. Kita bisa diserang misalnya gitu ya. Kita bisa diserang ini misalnya kerajaan ini ya, kerajaan utara. Kita bisa diserang oleh Assyria ini. Bahaya ini. Kayaknya kita perlu bantuan daripada Mesir ini. Lalu kemudian mereka menjalin covenant dengan Mesir. Harusnya kan dengan Yahweh sudah cukup ini. Tapi mereka rasa Yahweh itu kayaknya rada invisible dan gak jelas, abstrak gitu kali ya. Kalau Mesir itu lebih konkret gitu ya. Maka marilah menjalin
hubungan dengan Mesir ya. Ini mirip seperti kayak orang-orang di dalam dunia modern, Tuhan saya Tuhan gitu ya. Tapi hubungan dengan orang kaya itu penting ya. Masalahnya Tuhan gak kelihatan. Yang suka membantu itu orang kaya masalahnya gitu. Yang suka menolong itu adalah orang-orang yang powerful, punya kuasa militer, yang punya kedudukan ya. Tuhan sih Tuhan gitu. Tapi kayaknya kita perlu covenant dengan orang-orang perkasa itu di dalam dunia. Karena kalau enggak hidupmu bahaya gitu. Mirip kan saya, mirip gitu. Israel dulu juga berpikir seperti itu gitu. Covenant, ya oke, covenant dengan Yahweh. Abstrak tapi itu gitu. Kita perlu covenant konkret di dunia di sini ini. Yang apa? Ya sekarang kita terancam. Kita bisa-bisa diserang Assyria. Maka kita sebaiknya bikin aliansi dengan Mesir. Covenantal relationships dengan Mesir. Mereka lupa, Israel itu dibebaskan keluar dari Mesir. Lah kok balik kepada Mesir lagi? Ini kan ironis banget gitu. Lupa apa cerita Exodus itu? Bukannya mereka dulu sudah dikeluarkan dari Mesir supaya mereka mengikatkan diri covenant dengan Yahweh. Kok malah balik lagi ke Mesir sih? Ini apa-apaan kayak begini ya? Ya itu namanya perjinahan, Perjinahan itu adalah meninggalkan covenantal relationship dengan Yahweh. Itu namanya hati yang berzina. Gitu. Orang yang lebih bergantung kepada manusia, itu hati yang berzina. Gereja yang lebih bergantung kepada kuasa-kuasa politik, orang-orang kaya, donatur-donatur penting dan sebagainya. Itu gereja berzina. So, akibatnya apa, ya penghukuman daripada Tuhan. Akibatnya adalah penghukuman yang datang dari Tuhan. Tuhan itu pencemburu. Dia nggak membiarkan dirinya itu ditinggalkan seperti itu gitu. Seperti seorang suami yang ada dignitas ya, istrinya menyeleweng pergi dengan laki-laki lain gitu ya, terus dia nggak akan membiarkan begitu saja, nggak ada dignitas ya kalau membiarkan begitu saja. Tuhan bukan bisa dipermainkan seperti itu. Maka sudah melihat di sini ya konsep apa ini ya, konsep Sippenhaft sekali lagi ya, collective retribution atau collective punishment bukan sepenuhnya menghilang, tapi di dalam konteks politikal ya. Penyelewengan politikal, penyelewengan kultik, ya. Penyelewengan hidup beribadah, kultik itu maksudnya urusan hidup beribadah ya. Politikal, kultik ini ya, lalu terus kemudian Tuhan mendatangkan hukuman ya. Gitu. Dan ini biasanya dinyatakan dengan kekalahan secara militer, kekalahan politik gitu, yang misalnya diserang oleh Assyria atau Babilonia gitu kan ya. Kerajaan Selatan kan akhirnya jatuhnya dengan Babilonia. Atau bisa juga dengan masa paceklik yang nggak selesai. Misalnya seperti kayak di dalam zamannya Ahab ya, Elia itu kan ini ya kekeringan gitu misalnya. Itu kan juga penghukuman Tuhan sebetulnya gitu. Atau juga bisa di dalam bencana alam misalnya ya, bencana alam ya. Kita boleh memikirkan di dalam hal ini ya, COVID termasuk gitu ya. Meskipun di dalam teologi modern orang nggak terlalu suka ya mengaitkan COVID dengan penghukuman Tuhan ya. Seperti kayak pembicaraan kaitan antara COVID dan penghukuman Tuhan ini dikebiri. Maaf ya pakai istilah ini ya. Kalau bisa disingkirkan gitu ya. Kita nggak suka bicara tentang penghukuman Tuhan dan murka Tuhan. Orang sudah susah masih bicara penghukuman Tuhan lagi. Tapi kalau sudah baca tulisan orang-orang Puritan ya, sudah baca tulisan ini reformator atau ini ya para penerus seperti Beza dan sebagainya. Mereka lumayan konsensus ya. Mereka mengatakan kalau pandemi terjadi itu sebetulnya adalah penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan ini tentu bukan dilakukan oleh 1-2 orang, tapi ini dosa kolektif memang. Dosa kolektif yang perlu koreksi ya dari Tuhan gitu, supaya manusia sadar, supaya manusia bertobat. Ya, ini bukan mengatakan bahwa semua orang dosanya sama ya, bukan itu loh. Sudah ntar tanya lagi keadilan Tuhan lagi di mana gitu kan ya. Apalagi kalau sudah masuk kepada persoalan rumit. Kok saya melihat kayaknya ada orang yang menurut saya lebih fasik tapi dia sembuh dari COVID gitu ya. Ada orang yang lebih saleh malah di check out sama Tuhan gitu ya. Ini keadilan Tuhan di mana gitu kan. Jadi rumit pertanyaan kayak begini ya. Kita bukan mengatakan ini loh orang mati equal dengan lebih berdosa, yang nggak mati berarti lebih saleh dan sebagainya. Problematis banget pasti teologi seperti ini. Yang kita katakan adalah terjadinya pandemi ini ya itu kalau di dalam perspektif Perjanjian Lama termasuk teologi ini ya, teologi Yeskiel akan dilihat sebagai satu ini ya memiliki karakter yang sifatnya itu generasi dari generasi ke generasi. Ini Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu bukan sumbu pendek, for sure bukan
Alkitab itu mencatat salah satu atribut Tuhan itu adalah dia itu panjang sabar gitu. Dia itu long suffering, dia nggak gampang meledak ya. Tuhan bukan nggak bisa murka ya, tapi dia itu murkanya itu nggak segera gitu. Ya, saudara dan saya murkanya bisa segera, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit emosi dan sebagainya gitu ya. Tuhan itu tidak gitu, Tuhan itu bisa panjang sekali, sabarnya itu panjang sekali. Buat kita seperti ya, kalau kita menilainya dari perspektif kita yang kurang, kita akan merasa seperti Tuhan kok nggak menyatakan keadilannya ya gitu ya. Tuhan kok kayaknya terlambat sekali ya menyatakannya. Coba lihat aja ini ya Pak. Coba lihat Hitler lah saudara baca cerita Hitler gitu. Kan nggak sabar ya baca cerita Hitler gitu ya. Cerita kamp konsentrasi ya. Saudara nggak sabar kali baca gitu ya. Kenapa kok nggak mati-mati ya? Itu pernah terjadi usaha asasinasi Hitler ya, saudara tahu kan ya. Gagal lagi gitu ya. Itu gagal kan di dalam kedaulatan Tuhan kan ya. Saudara pikir ini kok gini ya? Kenapa gagal sih ya? Kalau saya jadi Tuhan ya, untung saudara bukan Tuhan sih. Kalau saya jadi Tuhan, saya bikin berhasil itu makanya. Saya bukan bikin berhasil. Kalau boleh itu sebelumnya lagi dia sudah mati. Mungkin waktu bayi saya sudah bikin dia mati supaya nggak pernah ada orang yang nama Hitler itu gitu ya. Tapi ini sudah pernah ada usaha asasinasi terus kemudian terluput lagi gitu ya. Sampai Hitler berpikir dirinya seperti kayak setengah dewa ya. Itu kesabaran Tuhan yang seperti itu saya. Kita itu sulit mengerti terus terang gitu. Sulit mengerti. Kenapa ya orang fasik kok dikasih panjang kayak begitu ya. Seperti diizinkan oleh Tuhan untuk terus menimbun murka Tuhan ya. Kita maunya orang begitu salah, Tuhan menyatakan keadilannya, yang benar dipuji, yang salah, yang fasik dipersalahkan gitu ya. Again, Tuhan itu panjang sabar saya. Tuhan itu nggak cepat murka, yang cepat murka itu saudara dan saya. Gitu. So, di dalam gambaran seperti ini saya, kalau kekalahan militer terjadi ya, secara skala nasional, kekeringan, paceklik, pandemi, ya, bencana alam dan sebagainya. Itu berarti ini dosa bukan baru 1 minggu yang lalu, saya bukan. Ini dosa sudah ditumpuk dari generasi ke generasi. Biasanya gambarannya seperti itu, saya. Kenapa? Ya karena Tuhan itu panjang sabar gitu loh. Nggak, doesn't make sense ya. Tuhan itu ini ada kerusakan baru terjadi minggu lalu, terus kemudian langsung ya bencana seluruh dunia gitu. Itu kayak bukan Tuhan ya gitu. Tuhan bukan itu. Tuhan itu panjang sabar kalau digambarkan dalam Alkitab gitu ya. Saudara baca aja itu berapa lama Israel ditindas oleh Mesir ya. Berapa lama saya? 400 tahun gitu. Telat gak sih saya Tuhan itu? 400 tahun saya, 400. Kita mati dihidupin lagi, mati lagi, hidup mati, sampai berapa kali? Masih Tuhan belum bebasin gitu. Itu namanya panjang sabarnya Tuhan. Waduh, buat kita sih kan ya. Aduh, ini orang dulu 5 tahun sudah kelamaan gitu kan ya. 5 tahun tuh harusnya sudah ditindak itu orang Mesir kayak begitu tuh nggak bisa, harus diberesin. 400 tahun sih, 400 tahun gitu. Itu namanya panjang sabarnya Tuhan gitu. Ya, susah kan ya? Susah. Memang susah gitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan bertindak itu bertindak. Kita jangan pernah pikir Tuhan itu terlalu cepat gitu ya. Gak ada Tuhan terlalu cepat. Sering kali ya, by default tuh kita pikirnya Tuhan itu terlambat actually gitu. Gak ada istilah Tuhan terlalu cepat tuh gak mungkin banget deh gitu. Gak mungkin deh ada gambaran kita bisa lebih sabar daripada Tuhan gitu ya. Gak ada ceritanya itu saya. Gak masuk sama sekali lah gitu. Panjang sabarnya kita bisa lebih daripada panjang sabarnya Tuhan. Just doesn't make any sense gitu. Gak ada gitu. Justru yang sering kali terjadi adalah kita merasa Tuhan itu kayaknya terlalu sabar gitu ya. Tuhan itu terlalu sabar. So meaning kalau Tuhan betul-betul sudah menyatakan hukumannya, itu sudah bangetan gitu. Itu sudah terjadi generasi-generasi. Karena Tuhan itu bukan baper saya, nggak sedikit-sedikit meledak gitu ya terus. So Tuhan itu panjang sabar sehingga waktu terjadi Yerusalem, Sion collapse ya. Itu is just correct, memang sudah waktunya collapse gitu. Memang penghukuman ini sudah pada waktu yang tepat gitu ya, dan Tuhan nggak mungkin kecepatan gitu. So, sudah melihat di dalam konsep ini ya bukan nggak ada konsep kolektif retribution gitu, tetap ada. Tapi kolektif retribution ini tidak meniadakan dosanya generasi pada saat itu. Ya, maksud saya bahwa ini sudah dilakukan kejahatannya dari generasi ke generasi, sangat likely. Ketidaktaatannya itu sudah panjang gitu ya, sudah panjang sekali sampai Tuhan akhirnya sampai waktunya penghukuman gitu. Tapi jangan salah ya, lu jangan pikir generasi sekarang ya, you jangan pikir lu nggak berdosa atau lebih baik ya, lebih saleh daripada generasi yang sebelumnya gitu.
Karena ada aspek setiap orang berdosa. Tuhan tuh nggak sembarangan menghukum orang yang nggak berdosa gitu ya. So ya Tuhan tuh adil gitu. Jadi sekali lagi kita di dalam hal ini ya mendapatkan satu again theological novum gitu ya. Kita ya kalau mengikuti scholar perjanjian lama, mereka mengatakan ini bukan berkaitan dengan teologi penghukuman yang let's say diperbaharui gitu ya, tapi ini satu perkenalan ya, introduction dari new theological thought gitu ya, new theological thought yang ditambahkan ya, bukan menggantikan apa yang lama gitu, tapi ini menambahkan dengan again new theological thought ya. So kita baca ini ya Yeskel 18 ayat 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Nerusin yang tadi ya maksudnya ya. Tadi kan kita baca sampai ayat ke-18, sekarang kita lanjutkan ayat 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. So, fair kan ya, fair enough kan di sini kan ya. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Sekali lagi ya, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelaskan ini konsep ini kan ya, individual retribution, dan bahkan bukan cuma tentang kefasikan, tentang kesalehan dan kebenaran juga. So ini in a sense affirming Deuteronomistic theology. Hukum tabur tua itu di-affirm kok di sini gitu. Tetap gitu. Maksudnya ini ya, in a sense, ada polemik dengan Deuteronomistic theology, maksudnya konsep collective retribution, ada certain polemik. In another sense, affirming Deuteronomistic theology gitu, ya. So, saudara kalau belajar teologi perjanjian lama mesti siap dengan yang gini-gini ya, saudara jangan expecting satu color gitu ya, yang nggak ada tension sama sekali gitu ya, ultra harmonisasi dan sebagainya. I think saudara nggak mengerti teologi perjanjian lama. Berarti gitu, bukan cuma teologi perjanjian lama, teologi perjanjian baru juga sebetulnya gitu. Ada banyak tension gitu ya. Cuma kita orang modern kan lebih suka mengharmonisasikan gitu misalnya. Tension itu tabu gitu misalnya ya. I think itu bukan harmonis, itu monoton namanya teologi monoton gitu. Teologi yang nggak ada fasetnya. Ibaratnya kalau diamond itu nggak ada cuttingnya gitu, nggak ada faset-faset yang limpah gitu ya, kayak cuma satu potong doang gitu maksudnya. Itu diamond murah gitu ya. Ada nggak sih diamond yang cuma satu cut gitu ya? Cuttingnya cuma satu. Diamond yang mahal kan cuttingnya banyak, rumit gitu ya. Sehingga waktu saudara melihat ada banyak faset gitu kan. Nah itu teologi perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti itu gitu. So kita expecting banyak tensions actually gitu. Ya many tension. Tapi ini creative tensions gitu. Nah, kalau kita mengenal kelimpahannya ya justru kita bisa melihat keanekaragaman, keindahan, pluralitas dari ini ya, teologi perjanjian lama itu. Ya hopefully ini sudah hampir selesai, actually kita sudah sampai di kitab nabi-nabi ya, sudah hopefully saudara convince. Kalau saudara masih setelah akhir daripada seri introduksi kitab-kitab ini saudara, enggak, saya tetap mau operating dengan one single theology, the theology of the Old Testament gitu. Ya sudahlah, terserah saudara lah gitu. Menurut saya sih itu enggak bertanggung jawab gitu. Saudara memaksakan ini ya, one single monoton teologi untuk semuanya gitu. Nggak do justice untuk kelimpahan teologi perjanjian lama gitu. So, saudara melihat di dalam bagian ini ya, again affirming Deuteronomistic theology in a way. Jadi even di sini pun juga ada another paradox. Jadi kalau saudara tanya, sebetulnya in polemik atau in agreement dengan Deuteronomistic theology? Yeskiel ini. In agreement atau in polemik dengan Deuteronomistic theology? Jawabannya adalah in agreement and in a polemic. Ya. Pusing nggak
in agreement and in polemic ya dua-duanya. Ya, again kalau sudah selalu pikirnya one sided, nggak bisa dong. Kalau in agreement ya nggak ada polemik. Kalau ada polemik ya nggak in agreement. Itu saudara yang perlu koreksi deh kayaknya. Saudara yang perlu koreksi karena nggak bisa menangkap creative tensions. Gitu. Yang pikirnya selalu ini satu perspektif gitu, satu facet ya. So balik lagi ya saya di sini itu. So konsep ini jelas gitu ya, konsep individual retribution ini again ini satu introduksi theological novum ya, novelty di dalam teologi perjanjian lama. Deuteronominya mana sih, Soe? Ulangannya mana? Ya ini ya, Soe. Kita baca lah ya ayat yang terkenal itu, Deuteronomismus ya. Deuteronomism ya. Apa sih itu? Yang konsep generasi ya. Kita baca dari Ulangan pasal yang kelima. Ulangan pasal kelima ya. Saya baca ya. Mulai ayat ke-8 ya. Ulangan Deuteronomi 5 ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Itu Allah yang cemburu diaffirmkan oleh Yeskiel kan ya. Israel melacur ya, dihukumkan apa? Ya karena Allah adalah Allah yang pencemburu. So konsep ini affirming Deuteronomism actually gitu. Allah yang adalah Allah pencemburu ini di-affirm oleh Yeskiel kan. Tapi kita terusin ya, terus kemudian Allah adalah Allah yang pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa. Nah perhatikan ya, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jelaskan itu konsepnya kan ya, Deuteronomism gitu ya. Intention kan ini dengan Yeskiel kan ya. Lalu terus kemudian ayat berikutnya, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Ya dan seterusnya gitu. So, saudara melihat di sini yang baru ya di dalam Yeskiel itu adalah memberikan, ini progressive revelation lah. So, kalau dari perspektif reform biblical theology kita pakai istilah progressive revelation ya. Tadinya itu nggak ada. Sekarang diintroduce gitu, diperkenalkan. Ini teologi yang baru gitu ya. Novum ini di dalam Yeskiel. Yang tadinya itu orang pikirnya ya cuma dalam perspektif Deuteronomism gitu. Tapi terus kemudian Yeskiel memperkenalkan konsep individual retribution. Bahwa ini adalah creative tension dan bukan kontradiksi. I think sebetulnya sangat bisa dijelaskan gitu ya. Gini loh saya, waktu dikatakan generasi ke generasi ya, itu saudara jangan pikir seperti kayak gini, bahwa ini nggak ada kontradiksi. Begini saya, orang tua yang hidupnya nggak benar gitu ya, likely akan menghasilkan keturunan yang juga hidup nggak benar kan. Maka bergenerasi turun ya, orang keluarga yang nggak takut akan Tuhan, anaknya juga ikut nggak takut akan Tuhan, karena nggak ada teladan orang yang hidup takut akan Tuhan. Akhirnya terus nyambung kayak begitu terus. Ya akhirnya betul kan, jadi bergenerasi-generasi kan ya. So ini jangan ditangkap karena konsep Deuteronomism bergenerasi-generasi, terus kita kembangin case sendiri yang fantastis dan yang nggak ada, yaitu seperti yang dicurigai oleh orang-orang yang di dalam zaman Yeskiel, yang sana bermasalah gitu ya. Ini papa saya yang masalah, dia nggak taat sama Tuhan, saya ngilu gitu misalnya. Nggak ada itu. Lu sendiri juga bermasalah sebetulnya, cuma lu nggak sadar. Lu kira cuma papa lu tok yang bermasalah, padahal lu sendiri juga bermasalah sebenarnya gitu. Bukan cuma papamu tok yang nggak taat, kamu sendiri juga nggak taat, tapi lu pikir cuma papamu yang nggak taat gitu misalnya. Lalu lu pikir lu saleh, itu persoalanmu gitu. Nah, nggak ada yang kontradiksi kan di sini sebetulnya gitu ya. Maka waktu Ulangan mengajarkan seperti ini, ini sangat bisa dijelaskan, sangat bisa dijelaskan. Tentu kecuali Tuhan yang tiba-tiba interrupt di situ gitu ada. Mungkin keluarga yang gak karu-karuan, terus kemudian ada anak, bahkan anak yang lahir daripada perzinahan atau whatever lainnya, terus tiba-tiba bisa dipakai Tuhan. Mungkin saja itu Yefta itu kan orang seperti itu Saudara kok nggak ada mukanya, kok kayaknya nggak ada amin gitu. Yefta, saudara tahu cerita Yefta kan ya, yang anaknya itu akhirnya dipersembahkan, dia bernasar apapun yang keluar akan ada, dan ya itulah saudara tahu kan cerita Yefta itu kan. Yefta itu kenapa seperti itu? Ya karena dia itu lahir daripada keluarga yang nggak benar gitu.
Ini keluarga terbuang actually, keluarga broken home gitu ya. Tapi Tuhan tuh bisa pakai. Nah, saya nggak ngomong Yefta ya. Ini kan bukan sedang bahas hakim-hakim. Tapi poin ini saya mau angkat. Tentu saja dari keluarga yang nggak bener, yang ancur-ancuran gitu ya. Lalu kemudian ada keturunan yang nggak jelas ini gitu ya. Even bapaknya siapa nggak tahu gitu ya. Tuhan bisa memakai menjadi hamba Tuhan. Bisa, tentu saja bisa gitu. Kemungkinan itu ya tentu bisa. Tuhan bisa kok ini apa melakukan itu. Tapi kalau kita jelaskan secara manusia, secara sederhana ya. Ya keluarga yang nggak takut akan Tuhan menghasilkan keturunan yang nggak takut akan Tuhan is just ordinary itu, soalnya kayak gini. Apa nih yang mengherankan di sini ya? Kakek nenek yang nggak takut akan Tuhan ya menghasilkan orang tua yang juga nggak takut akan Tuhan. Ntar cucunya juga nggak takut akan Tuhan. Kan generasi ke generasi kan. So kecuali Tuhan menghentikan itu ya, kecuali Tuhan itu memberhentikan. Terus ada orang yang dibangkit seperti Yefta gitu, misalnya contohnya gitu. Itu nggak bisa berhenti, maksudnya itu akan turun terus pasti gitu di dalam hal ini. Sudah bagus di sini cuma bilang keturunan ketiga dan keempat, misalnya ini bisa terus sebetulnya gitu. Kalau Tuhan nggak menghentikan deh. Jadi jangan dipikir Deuteronomism ini terus kemudian mengajarkan ketidakadilan Tuhan. Nah maksudnya, ini lu harus bersyukur karena cuma sampai ketiga dan keempat. Kalau Tuhan nggak interrupt di dalam bagian ini, bisa ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, 10, 11 sampai ke 1000. Karena ini secara natural akan terjadi seperti ini terus gitu. Mana mungkin saya ada keluarga yang nggak takut akan Tuhan bisa menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan, kecuali Tuhan intervensi gitu. Kecuali Tuhan cut stop sampai di sini. Saya akan menjadikan mulai dari generasi ini keturunan yang benar. Ya, itu kan tindakan Tuhan gitu ya. So, ini ketiga dan keempat ya. Orang seringkali kan baca ini kan menakutkan gitu ya. Turun sampai ketiga dan keempat. Sudah bandingin ini ketiga dan keempat. Terus kemudian kontras dengan dia yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang ya. 3, 4 dibanding beribu-ribu. Nggak banding banget kan so ya. 3 dan 4 dibanding 30 dan 40 aja nggak banding. Ini 3, 4 dibanding dengan beribu-ribu orang. Nggak banding sama sekali kan ya. Jadi kesabaran, kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu sama sekali nggak berbanding dengan penghukumannya gitu. Nggak pernah berbanding nggak pernah gitu. So balik lagi ya. Ya kalau sudah tetap insist dengan harmonisasi, sebetulnya tetap harmonis saja sih gitu. Tapi ini facet yang lain memang yang ditekankan oleh Deuteronomistik teologi, yaitu gambaran kolektif dan di dalam Yeskiel kemudian diperkenalkan konsep individual retribution. Mungkin untuk menutup bagian ini menarik ya saya. Ini kalau saya sudah pernah bahas ini juga sih saya. Waktu itu loh saya Pak, Tuhan yang mau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir ya. Kan itu murid-muridnya tanya, Tuhan ini dosanya dia sendiri atau dosa orang tuanya? Itu bukan sembarangan tanya loh saya. Itu pertanyaan itu Old Testament scholarship actually pertanyaan itu gitu. Ini dosanya dia, maksudnya individual retribution ala Yeskiel atau orang tuanya Deuteronomism gitu. Ini pertanyaan scholars actually gitu, bukan cuma asal tanya gitu. Dan jawaban Yesus nggak kalah menariknya gitu ya. Yesus jawab neither nor kan actually gitu. Jawaban Yesus adalah supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. So, ya somehow affirming ini ya. Affirming perjanjian lama juga gitu. Tapi juga menghindari keterjepitan di dalam either or-nya Yeskiel atau Deuteronomism gitu. Ya, itu jawaban yang sangat-sangat indah ya, kalau sudah baca di dalam tanggapannya Yesus gitu. Kalau Yesus jawab misalnya ya, dosanya dia sendiri. Oh berarti Yesus ini Ezekielian gitu ya teologinya. Bukan Deuteronomian tapi Ezekielian dia teologinya gitu. Kalau Yesus jawab dosa orang tuanya, oh Yesus berarti Deuteronomistik gitu teologinya gitu. Yesus nggak bisa digituin, nggak bisa gitu. Yesus lebih limpah daripada either Deuteronomistik atau Ezekielian teologi gitu. Ya ada facet yang lain lagi kalau sudah baca di dalam Injil Yohanes gitu. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan kami bersyukur Engkau memberkati kami dan berkati supaya apa yang kami renungkan ini sungguh-sungguh Tuhan hidupkan di dalam
kehidupan kami. Baik kami secara pribadi, tapi juga kami sebagai komunitas orang yang percaya. Memang aku percaya kepada Tuhan bagi gerejamu, dan Tuhan terus menguduskan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dan PA minggu demi minggu yang Tuhan sudah sertai. Kami menyerahkan juga sisa malam hari ini di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.